lihat bahwa ada 4 faktor yang menyebabkan GNI per kapita naik gitu. Yang pertama adalah betul soal pertumbuhan ekonomi, tadi Pak Ferry sudah jelaskan cukup jelas. Tapi jangan lupakan ada faktor nilai tukar, faktor inflasi, dan pertumbuhan penduduk. Misalnya nilai tukar, karena standarisasi Bank Dunia menggunakan US dollar, ketika katakanlah nilai tukar kita melemah dan standar katakanlah kebutuhan hidup kita semakin tinggi, kalau kita melemah maka otomatis kita akan semakin down. Tapi kalau kita menguat, otomatis ukuran dari GNI per kapita kita juga akan semakin baik begitu. Yang juga tidak dilupakan adalah soal pertumbuhan penduduk ya, karena ukurannya adalah GNI per kapita kita, maka kalau growth penduduknya semakin tinggi, maka pembaginya semakin besar. Nah, otomatis ya GNI per kapita kita akan semakin mengecil. Nah, kalau kita lihat data sebenarnya kita terjadi penurunan penduduk ya. 2021 itu sekitar 1,22%, 2022 1,17, dan 2023 1,13. Jadi karena perhitungannya adalah GNI per kapita, maka otomatis kita akan ada per kapitanya tadi, karena pertumbuhan penduduk semakin menurun, maka karena GDP kita semakin meningkat, otomatis ukuran GNI per kita semakin besar dan kita masuk ke level level upper middle income country begitu. Jadi ada upaya lain yang saya kira yang situasi kondisi yang juga dipahami bukan semerta-merta karena ukuran ekonomi, tapi ada ukuran lain. Nah, di samping hal yang pertama tadi yang harus diingatkan bahwa pengukuran ini juga menggunakan satu threshold, jadi batas pengukuran yang kalau kita lihat dilihat daripada penggunaan special driving right deflator, artinya penggunaan ukuran yang menggunakan pembobotan angka GDP deflator beberapa negara-negara rujukan, Cina, Jepang, dan sebagainya. Jadi ini juga, dan tiap tahun ukuran daripada GNI per kapita standarnya itu berubah. Jadi nggak mesti 1000 tadi 4000 kata 96 ya di 2022, di 2023 itu sudah naik 4.256 batas thresholdnya. Jadi kalau batas thresholdnya semakin tinggi ya kita kalau misalnya lambat tetap aja kita pada lower middle income. Jadi memang bukan serta merta karena growth, tapi juga ada hal lain yang juga harus dilihat begitu, bahwa kenaikannya memang ada faktor lain yang harus dilihat gitu. Saya kira mungkin itu, Mbak. Baik Pak Tauhid, tapi menurut Anda sendiri Pak, sebetulnya apa saja keuntungan bagi Indonesia dengan predikat Indonesia akhirnya kembali masuk ke upper middle income ini? Ya, saya kira kalau kita lihat ya klasifikasi low income, lower middle, upper, dan high income itu menunjukkan secara tidak langsung kita masuk ke dalam kelompok menengah, pendapatan menengah ke atas begitu ya. Keuntungannya mungkin yang dirasakan adalah klasifikasi negara kita, bahwa kita sudah menuju kepada negara maju ya, menuju, jadi masih jauh begitu ya. Nah, keuntungannya tentu saja adalah kita dipercaya begitu ya, karena kondisi makroekonomi kita relatif stabil, angka pertumbuhan ekonomi cukup baik, mungkin bagi para pelaku pasar bahwa potensi ekonomi kita semakin besar gitu, sehingga pasar juga melihat ini satu klasifikasi yang bagus. Yang kedua adalah berkaitan tadi sangat mempengaruhi katakanlah peringkat utang kita gitu, karena makro bagus otomatis peringkat utang kita akan semakin baik karena kita sudah menuju tahap tingkat kesejahteraan yang lebih baik, sehingga kalaupun nanti katakanlah kita suatu saat harus menambah utang lagi ya, para kreditor itu juga saya kira dengan melihat situasi ini percaya bahwa kita jauh lebih baik. Kesempatan apa yang mungkin bisa saja hilang dengan status baru yang disandang oleh Indonesia ini terkait dengan pendapatan ini? Ya, saya kira begini, ya mungkin bukan katakanlah bisa saja disebut kerugian. Yang pertama adalah untuk beberapa negara ya, mungkin yang sifatnya perjanjian bilateral atau multilateral, ketika kita masuk pada level lower ke middle income trade, biasanya kalau kita melakukan perjanjian katakanlah pinjam meminjam, biasanya tingkat bunga yang dibebankan ke negara, cost ya, ataupun katakanlah fee dan sebagainya, itu pada negara yang lower middle income ataupun katakanlah dibandingkan yang upper itu lebih rendah. Jadi kalau kita masuk upper, kita membayar cost dari pinjaman dan sebagainya lebih tinggi. Jadi
Katakanlah karena kita dianggap negara yang lebih mampu dibandingkan kondisi sebelum-sebelumnya. Ya, saya kira ini satu situasi yang memang harus dihadapi. Yang kedua adalah kontribusi kita pada beberapa katakanlah lembaga internasional seperti IDB, IMF dan sebagainya itu akan jauh lebih tinggi karena kita dianggap mampu membiayai, termasuk katakanlah negara-negara yang sudah masuk dalam upper middle income trap, ya kehilangan kesempatan kalau misalnya hibah dan sebagainya sudah tidak dibolehkan lagi gitu. Bahkan negara tersebut katakanlah seharusnya sudah bisa memberikan sumbangan pada negara lain begitu. Dan posisi juga dalam perjanjian perdagangan begitu ya. Dalam perjanjian perdagangan, kalau pada beberapa negara maju seperti Amerika dan sebagainya, ketika kita masuk pada level upper, maka kita dianggap mampu sehingga tarif biaya masuk yang dibebankan pada negara tersebut bisa lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Karena kita bukan dikatakan negara yang lower lagi, tapi middle, dianggap punya daya saing karena stabilitas makro baik, kondisi perekonomian baik, dan sebagainya baik, sehingga negara ini juga harus berkompetisi lebih besar lagi begitu. Saya kira situasi itu, tapi yang lebih menurut saya challenging adalah ketika kita masuk ke dalam posisi upper middle income ya, saya kira memang kita harus meningkatkan standarisasi dari budget begitu ya. Anggaran-anggaran mengikuti tidak lagi pada level lower ya, misalnya anggaran pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Misalnya sekarang di kesehatan, kalau kita lihat anggaran kesehatan di negara-negara middle income ya, termasuk upper, itu rata-rata 4-5% GDP. Sementara kita paling tinggi hanya 3% GDP. Artinya mau tidak mau ya kita semakin baik negaranya, otomatis anggaran untuk kesehatan juga harus meningkat begitu. Saya kira itu situasi kesempatan yang hilang, yang konsekuensi bahkan ketika kita memang masuk ke negara berpendapatan menengah. Tapi yang paling berat adalah, mungkin Pak Ferry juga tahu, kita yang berbahaya adalah kita masuk dalam situasi middle income trap, di mana kondisi kita hanya berpendapatan paling tinggi 12.000 nanti paling tinggi, atau 13.000. Jadi berada antara 4.000 katakanlah 4.060 begitu sampai 12.000 dalam kurun waktu yang cukup lama begitu. Nah, middle income trap ini disebabkan karena ada lag dari dua hal. Yang pertama adalah sisi human capital kita relatif rendah begitu, capability maupun skill dan sebagainya. Yang kedua, tahapan dari industrialisasi tetap berada pada tahapan di mana industrialisasi yang katakanlah belum sampai ke negara maju. Kita hanya mengandalkan yang katakanlah industrialisasi masih mengandalkan sumber daya alam, tapi tidak mengandalkan teknologi begitu. Ada penelitian yang pernah diungkap begitu ya tahun 2012 oleh Philip, itu paling sedikit kalau kita ingin lebih tinggi ya menuju negara berpendapatan maju, setidaknya kalau kondisi ceteris paribus tidak perubahan, itu butuh waktu minimal 14 tahun untuk dari upper ya ke higher. Tapi kalau yang dari middle ke upper itu 28 tahun, artinya kita sudah lewati. Jadi itu paling tidak sedikit.